Ini baru berumur 10 hari ini dari saya melakukan penyambungan. Sudah 10 hari yang lalu ini. Nah, kita lihat tudungnya saja ini baru mulai layu-layu, masih ada hijau-hijaunya. Namun ini sudah kelihatan, sudah mengeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasanya saya tidak akan banyak berbasa-basi, langsung saja kepada pembahasannya. Seperti yang kita lihat pada cuplikan video tadi, mungkin kalau Anda tidak menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, mungkin tidak akan percaya kalau kita melakukan penyambungan itu selama 10 hari, bahkan 5 hari telah mengeluarkan. Untuk itu bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini, saya harap untuk menyaksikan dengan cermat, jangan sampai dipotong-potong atau di-skip-skip, supaya kita dapat memahami dengan jelas. Karena saya yakin di video manapun tidak akan ada yang akan menjelaskan seperti yang akan saya jelaskan ini. Apa saja yang mempengaruhi supaya sambungan kita itu akan cepat tumbuh seperti yang ada pada cuplikan video tadi? Selama 10 hari bahkan 5 hari sambungan kita telah mampu mengeluarkan tunas. Karena pada normalnya sambungan itu akan keluar sejak hitungan hari pertama, paling cepat 20 hari sampai 30 hari sambungan itu akan mengeluarkan tunas. Bahkan ada yang sampai 30 hari belum juga mengeluarkan tunas. Jika kita tidak memperlakukan perlakuan yang khusus atau kita biarkan seperti apa adanya. Sebetulnya yang mempengaruhi supaya sambungan kita cepat mengeluarkan tunas itu hanya satu hal, yaitu dipengaruhi oleh fitohormon atau hormon yang ada pada tumbuhan. Hormon yang mengatur pada tanaman kopi kita ini yaitu hormon yang mengatur hingga pertumbuhan tunas sambungan kita itu akan cepat keluar, yaitu fitohormon, sitokinin, dan gibberellin. Yang mana gibberellin tersebut bertugas untuk memecah sel yang ada pada tanaman kopi kita. Dalam hal ini pada sambungan. Sambungan kita itu tidak akan bisa mengeluarkan tunas tanpa selnya dipecah dulu oleh hormon yang ada pada tanaman kopi kita. Karena kopi tidak bisa mengeluarkan tunas apabila sel-selnya itu tidak dipecah terlebih dahulu oleh hormon yang namanya hormon sitokinin. Jadi hormon sitokinin tersebut memecah sel pada sambungan baru bisa mengeluarkan tunas. Dan yang selanjutnya, hormon yang bekerja itu hormon auksin. Yang bisa mengatur keluarnya tunas pada sambungan kopi kita itu adalah hormon auksin, yang biasanya berada di ujung-ujung atau pada pucuk-pucuk atau mudah-mudah dari seluruh tanaman termasuk juga tanaman kopi. Pada dasarnya, hormon sitokinin dan hormon auksin itu sudah ada pada tumbuhan itu sendiri, sudah ada pada kopi ini sendiri. Bahkan yang memproduksi atau yang menghasilkan auksin dan sitokinin itu tumbuhan itu sendiri. Akan tetapi tumbuhan itu sendiri mengatur hormon itu sendiri. Kapan hormon itu dibutuhkan, dia mengeluarkan hormon itu. Misalnya ketika dia memerlukan sitokinin, dia akan mengeluarkan sitokinin. Dan jika dia memerlukan auksin, maka dia akan memproduksi auksin sesuai dengan kebutuhannya. Namun dalam hal ini bisa kita mengeditnya, memodifikasinya. Kapan auksin itu bisa kita manfaatkan, kapan sitokinin itu bisa kita manfaatkan untuk percepatan pertumbuhan pada sambungan ketika kita melakukan penyetekan. Makanya video ini jangan di-skip-skip, saya akan memberikan penjelasan. Kopi Lebah Obat Herbal akan memberikan penjelasan tentang hormon sitokinin dan hormon auksin yang akan berperan atau berpengaruh dalam sambung setek ketika kita melakukan penyambungan kopi. Hormon auksin itu akan bekerja maksimal yang ada di pucuk-pucuk ini atau di mudah-mudah setekan kita. Dia akan bekerja maksimal apabila tidak terlalu sering terkena paparan sinar matahari. Jadi hormon auksin itu apabila dia terlalu sering terkena sinar matahari, maka dia akan bekerja kurang maksimal. Artinya dalam keadaan jarang terkena sinar matahari, maka si auksin itu akan bekerja maksimal. Makanya saya ketika melakukan penyambungan biasa saya akan melakukan penyambungan memberikan tudung seperti ini. Saya akan memberikan tudung setelah saya memasangkan sungkupnya. Ini sungkupnya ini saya kasih tudung dengan tujuan bukan hanya takutnya ini terlalu panas, akan tetapi ya seperti tadi untuk memaksimalkan pekerjaan dari si auksin. Karena ini ketika kita berikan tudung seperti ini, sinar matahari tidak akan bisa menembus sampai ke dalam entres ini. Salah satu fungsi tudung ini yaitu tadi untuk memaksimalkan supaya auksin itu bekerja dengan sempurna. Bukan hanya kita melindungi ini supaya tidak tersengat oleh matahari. Ya, supaya tidak tersengat matahari itu juga salah satunya.
Tetapi tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan pekerjaan dari si auksin. Jadi fitohormon yang namanya auksin itu akan bekerja maksimal apabila tidak terkena paparan sinar matahari. Kemudian bagaimana dengan gibberellin? Gibberellin itu, ini saya melakukan pemotongan. Nah, ini saya melakukan pemotongan. Jadi tujuan saya melakukan pemotongan itu karena gibberellin itu akan bekerja apabila si auksin ditiadakan. Apabila si auksin itu dihilangkan atau dikurangi, maka fitohormon sitokinin itu akan bekerja. Itu sesuai dengan pekerjaannya memecah sel. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa si auksin itu bekerja pada pucuk-pucuk, maka ketika saya menghilangkan pucuk seperti ini, nah pada hari ini saya melakukan pemotongan, artinya menghilangkan pucuknya, pada hari itu juga hormon sitokinin itu akan diproduksi oleh tanaman kopi ini dan bekerja pada sesuai dengan fungsinya, dia akan memecah sel ke samping. Nah, jadi ini saya lakukan pemotongan, sudah 2 hari lakukan pemotongan. Jadi ketika 2 hari ini sitokinin itu telah memecah sel ini. Ini sudah 2 hari setelah saya melakukan pemotongan. Nah, jadi setelah saya melakukan penyelesaian ini, kita tahu, oh untuk kita mengatur kapan auksin itu bisa diproduksi, kapan sitokinin itu bisa diproduksi. Jadi untuk memancing supaya sitokinin itu keluar, kita harus menghilangkan atau mengurangi si auksin yang biasanya berada di pucuk-pucuk. Kemudian untuk kita memancing supaya kopi itu memproduksi fitohormon yang bernama auksin, maka kita harus melindungi supaya tidak terkena paparan sinar matahari. Jadi untuk menerapkannya pada sambungan kopi kita harus memancing fitohormon auksin supaya keluar, juga harus memancing fitohormon sitokinin supaya memecah sel. Ini entres yang telah saya potong 7 hari yang lalu. Nah, ini sudah keluar seperti ini. Nah, jadi untuk menerapkan pada sambungan kita harus menyiapkan dulu entres. Kita harus membuat cadangan minimal 5 hari sebelum kita melakukan penyambungan. Nah, seumpama seperti ini sudah berumur 7 hari ini, sudah bisa kita lakukan, kita jadikan entres ini. Karena si auksinnya itu sudah bekerja pada cadangan entres kita ini. Jadi setelah sitokinin itu melakukan pembelahan sel, melakukan pemecahan sel, berkisaran 1 hari sampai 3 hari sitokinin itu melakukan pembelahan sel, kemudian 4 hari ke depannya auksin itu sudah diproduksi oleh tanaman kopi, kemudian auksin itu sudah bekerja pada pucuk, kemudian dia akan menimbulkan pucuk atau menimbulkan tunas seperti ini, sudah berumur 7 hari. Jadi sebelum kita melakukan penyambungan, kita harus menyiapkan terlebih dahulu cadangan entres seperti yang saya sebutkan tadi. Seumpamanya kita ingin melakukan penyambungan 5 hari atau 10 hari yang akan datang, jadi pada hari ini kita harus melakukan pemotongan seperti ini misalnya. Ini yang akan kita jadikan entres. Nah, kita potong, kita hilangkan karena tadi auksinnya itu bekerja di sini, bekerja di ujung-ujung ini. Nah, jadi kita potong saja ini untuk memancing gibberellin supaya memecah sel pada cadangan entres kita ini. Nanti setelah 5 hari atau 10 hari atau 7 hari seperti yang baru saja kita lihat itu tadi, sudah bisa kita jadikan entres. Dengan mengetahui pekerjaan sitokinin dan auksin itu dan menerapkan apa yang seperti saya jelaskan baru saja, maka sambungan kita itu akan cepat keluar tunasnya. Atau bisa juga kita menambahkan auksin tambahan seperti yang punya saya ini. Saya ini biasanya kalau melakukan penyambungan, saya akan melakukan tambahan pada sambungan kopi saya. Sebelum kita menutup sungkupnya, sebelum kita menutup sungkup, kita semprot dengan hormon tambahan ini, yaitu hormon auksin. Yang untuk mendapatkan ini sudah ada videonya. Yang ini silakan Anda ketik di pencarian YouTube, judul video ini, cara membuat fitohormon tambahan ini. Dengan menerapkan apa yang saya telah jelaskan, jadi sambungan kita itu akan cepat sekali mengeluarkan tunas. Seperti yang ini. Seperti yang ini, sambungan ini sudah berumur 15 hari. 15 hari itu sudah sebesar ini. Nah, ini 15 hari. Jadi 7 hari setelah saya memasangkan ini telah keluar sebenarnya. Karena memang dari entresnya itu memang sudah siap keluar tunas. Karena entresnya itu telah kita cadangkan 5 hari sebelumnya setelah kita melakukan pemotongan. Jadi ketika kita memotongkan itu, ketika kita memotong ujungnya ini, jadi otomatis kopi ini telah memproduksi hormon sitokinin. Jadi sitokinin itu
selama 1 hari sampai 3 hari melakukan pemecahan sel. Kemudian 5 hari ke depannya auksin itu telah bekerja. Jadi ini sudah siap mengeluarkan tunas. Jadi pada 5 hari atau 6 hari ini setelah kita melakukan pemotongan kemudian kita jadikan entres, jadi dia memang sudah siap untuk mengeluarkan tunas. Jadi seperti itulah, mungkin teman-teman sekalian sudah bisa memahami kan. Ya memang entresnya sudah siap mengeluarkan tunas, kita lakukan penyambungan, berarti tidak akan lama lagi dia siap-siap untuk berkembang, bukan hanya untuk mengeluarkan tunas. Sebenarnya itu tunasnya itu sudah keluar saat kita melakukan penyambungan, itu tunasnya telah keluar, tapi mata kita belum bisa untuk melihatnya. Jadi karena tunasnya sudah keluar saat kita melakukan penyambungan itu, tinggal kita menunggu perkembangannya. Akan berpengaruh sekali jika kita memperlakukan hormon tumbuhan itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan entres kita. Nah seperti ini saya lakukan penyambungan kisaran 10 hari yang lalu ini. Kita lihat tudungnya saja ini baru mulai layu-layu, masih ada hijau-hijaunya. Namun ini sudah kelihatan, sudah mengeluarkan tunas. Karena pada dasarnya ketika saya melakukan penyambungan ini, entresnya itu sudah bertunas, tetapi belum saja kelihatan. Nih, coba kita buka agar lebih jelasnya. Kita buka dulu. Susah sebenarnya. Nah, ini baru berumur 10 hari ini dari saya melakukan penyambungan. Sudah bisa ini dibuka sungkupnya. Tapi sudah bisa ini kita lepas ikatannya. Tapi jangan dulu kita buka sungkupnya. Nah, sudah sebesar ini 10 hari. Lihat jelas. Nah, ini padahal baru berumur 10 hari. Itu jika kita melakukan perlakuan khusus. Hormon-hormon yang ada pada tanaman ini kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau kita telah mengetahui caranya, bagaimana kita manfaatkan, kita pasang dulu ini. Jangan kita lepas dulu. Nah, mengapa ini jangan kita lepas dulu? Sudah ada videonya. Silakan cari di video-video saya yang telah lalu itu. Mengapa walaupun telah keluar tunasnya, sungkupnya belum dibuang atau belum dilepas. Nah, jika kita telah mengetahui bagaimana caranya memanfaatkan hormon-hormon yang ada pada tumbuhan itu, khususnya pada kita yang melakukan setekan kopi ini, jadi hasilnya akan maksimal seperti ini. Selain itu juga ini bisa kita lihat. Nah, yang keluarnya bukan hanya satu, biasanya yang banyak terjadi itu hanya satu, ini sampai 4. Nah, bisa seperti itu karena saya juga di sini menambahkan hormon tambahan, yaitu hormon auksin yang seperti sering saya sebut-sebut itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin memperhatikan cara ini, silakan praktekkan salah satunya. Boleh penyambungan dengan cara memberikan tudung, atau kita membuat fitohormon alami, atau bisa juga dengan fitohormon hormon auksin. Bila kita ingin membelinya di toko-toko, silakan beli hormon auksin di toko-toko pertanian. Atau untuk lebih lengkap ya, begini saja. Namun sebelumnya, silakan teman-teman perhatikan tombol subscribe di bawah video teman-teman. Kalau masih berwarna hitam, klik dahulu. Jangan sampai tombol subscribe-nya berwarna hitam, supaya apabila ada video yang bermanfaat, video yang terbaru akan muncul lebih cepat di beranda teman-teman sekalian. Untuk lebih lengkapnya begini saja. Seumpamanya teman-teman sekalian ingin melakukan penyambungan, jadi terlebih dahulu teman-teman menyiapkan entres cadangan minimal 5 hari atau 10 hari sebelum teman-teman melakukan penyambungan. Jadi untuk persiapan awalnya, entresnya itu kita cadangkan terlebih dahulu dengan kita memilih entres mana yang akan kita cadangkan. Jadi untuk mencadangkannya, kita melakukan pemotongan pada ujung entres cadangan kita itu. Jadi 5 hari sebelum kita melakukan penyambungan, ujung entres cadangan kita itu kita lakukan pemotongan. Nah, jadi setelah 5 hari paling cepat maksudnya ya, antara 5 hari sampai 10 hari. Jadi kalau lebih dari 10 hari, biasanya dia telah mengeluarkan daun, akan kurang maksimal jika kita melakukan penyambungan kalau entres cadangan kita itu telah mengeluarkan daun. Karena kalau telah mengeluarkan daunnya itu posisi yang masih muda, jadi lebih besar kemungkinan dia akan lebih cepat membusuk. Kalau belum tahu tekniknya, jadi untuk yang masih muda itu jangan dulu dipakai. Jadi kalau memang sudah tahu tekniknya, memang ada tekniknya ya. Memang ada tekniknya untuk melakukan penyambungan memakai entres yang masih muda itu, memang ada tekniknya. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu tekniknya, jangan dulu kita melakukan penyambungan kalau entres kita itu masih membawa daun yang sangat muda. Jadi untuk lebih tertibnya, setelah 5 hari kita mencadangkan entres kita itu, calon entres, nah baru kita melakukan penyambungan.
Jadi paling cepat 5 hari setelah kita melakukan pemotongan, paling lambat 10 hari setelah kita melakukan pemotongan, baru entres cadangan kita itu bisa kita jadikan entres untuk kita sambungan pada batang utama. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita melakukan penyambungan, sebelum kita memasangkan sungkupnya, sambungan kita itu kita semprot dengan fitohormon, yaitu hormon auksin. Kalau kita membeli, jangan kita beli yang Giberlin ya, kita beli yang auksin. Itu kalau kita membeli di toko-toko pertanian. Atau bisa memakai fitohormon yang herbal seperti yang saya telah buatkan videonya. Nah, jadi kita semprot dengan fitohormon auksin. Nah, setelah kita semprot dengan fitohormon auksin, kemudian kita pasangkan sungkupnya. Setelah kita memasangkan sungkupnya, kita tambahkan tudung di atasnya supaya hormon auksinnya itu bisa bekerja dengan maksimal, yaitu dengan menghindari agar tidak terlalu banyak terkena paparan sinar matahari. Seperti yang juga ada telah videonya dan juga saya tunjukkan pada awal-awal video ini tadi. Itu saja teman-teman, mungkin sudah bisa dipahami dan silakan praktekkan, karena mungkin teman-teman belum akan bisa mempercayai. Jika belum mempraktekkan, silakan praktekkan terlebih dahulu, baru teman-teman akan bisa mempercayai apa yang saya sebutkan ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.